Kalau seperti ini saya melihat konsentrasinya akan lebih turun. Kalau untuk fake moving itu mungkin ya membentuk koreksi kecil ya, karena kan ini kan scalping ya di area sini. Paling ya kita akan terkonsentrasi di kedua harga ini dulu ya. Di harga 4440 sampai di 4415 di sini aja. Karena kan kita sudah note bahwa yang saya diskusi di kotak biru ini itu adalah area scalping pendek. Ya, jadi kita konsentrasi di sini kalau untuk scalping. Tapi kalau untuk panjang ya saya tidak merekomendasikan untuk pengambilan posisi sekarang. Meskipun tadi si Anda juga udah bilang bahwa di sini di break sini juga bisa turun, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, tapi pertanyaannya setelah harganya itu kecenderungannya ada potensi untuk turun nih. Misalkan di sini kan tadi kan, ya dia turun. Nah, pertanyaannya pas lagi turun ini kita kan nggak tahu targetnya mau sampai mana. Ya kan? Jadi Sedalam apa gitu ya, Kak, ya? ya sedalam apa? Karena kita sudah note bahwa kita fokusnya adalah scalping, Scalping, oke. bukan kalau kita entry di sini nih, kalau misalkan entry di break, ya kan oke bener, tapi pertanyaannya TP-nya mau berapa? Kan menjadi tanda tanya besar kan. Jadi itulah kenapa penting sekali buat diketahui. Tapi kalau misalkan ada yang bilang, "Enggak Pak, tapi saya udah tahu Pak, saya cuma mau kira-kira 100 pip atau 50 pips," ya nggak jadi masalah. Ya nggak jadi masalah, tapi ingat ya takutnya nanti misalkan targetnya misalkan ada yang ngomong sampai 50 nih misalkan, 50 pips, ternyata harganya itu nggak nyampe 50, ya kan. Misalkan dari 15 dia targetnya sampai 10, ternyata nggak nyampe, dia cuman sampai 11. Pada saat sampai 11 dia tiba-tiba naik, ya hancur. Ya jadi itulah kenapa butuh dipersiapkan dulu kira-kira dalam pengambilan posisi ini sudah siap apa belum nih terhadap modal dan juga dananya, seperti itu. Oke, ini di make sure dulu nih untuk time frame-nya 1 jam ya, Hmm. Kak, ya, 1 hours. Iya, ini 1 jam, Kalau iya. seumpama 30 menit, 15 menit kalau mau scalping masih berlaku nggak untuk area biru ini yang koin Ru tandain? Sebenarnya masih masuk karena ini hanya perbedaan time frame aja ya. Mau Jadi dari aman-aman aja M15 ya, Kak, ya? ya M15 sampai M30 sampai H1 pun ya tidak menjadi masalah. Karena ya ini kan hanya based on time ya. Jadi ini sama aja. Ya sama aja semua. Jadi ini ya kalau dia turun ya turun. Mau dari M15 sampai M1 ya turun mah turun aja. Jadi nggak ada yang terlalu cukup signifikan. Jadi jenisnya di bawah H1 tuh tetap sama Di gitu. bawah H1 ya, Kak, ya? Oke, thank Iya, you, Kak, itu betul sekali. untuk Mas nih teman-teman yang mungkin, lagi nonton dan juga lagi mungkin dalam perjalanan baru pulang kerja ya, semoga untuk tayangan di live analisis pada malam hari ini spesial untuk topiknya inisial jobless claim proyeksinya seperti apa, semoga bisa memberikan insight untuk teman-teman traders yang mungkin mau entry pada malam hari ini. So, kita lanjut nih, Ko Hendro, untuk forex tadi sebenarnya udah di-spill ya sih sama Ko Hendro ya. Untuk Mhm, pair mhm. yang menarik untuk kita bahas yaitu tadi ada Euro USD ya, Kak, ya? Atau yang berlawanan dengan Iya. USD itu pasti menarik untuk diobrolin. Mungkin Kak Andrew bisa kasih 3 bahasan nih, Euro, Pound Sterling, dan juga USD Japanese Yen proyeksinya seperti apa sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan atau kita jawab-jawabin untuk yang sudah bergabung di live pada malam hari ini. Oke boleh tuh sih jawabin aja sekalian. Oh iya, mau Iya kan? kasih di-spill dulu atau langsung aja tanya jawab? Langsung aja lah, langsung aja. Oh, langsung aja ya. Oke, di sini ada yang Mhm. sudah join nih, thank you. Ada Disus Magic, Diandra, dan juga ada Rahma ya. NFP besok itu ngaruh ke silver Kak Koh. Oke. Ko Andrew data inisial jobless claim. Kenapa nih? Data inisial jobless claim nih berpengaruh ke market jangka panjang atau jangka pendek aja. Kalau yang Kak Rahma tanya bagaimana hubungannya antara inisial jobless kepada kebijakan suku bunga The Fed. Oke. Lebih ke Oke. fundament sih ya pertanyaannya. Mungkin Iya. sebelum ngejawab, Ko Andrew bisa pilih salah satu mau kasih rekomendasi dulu untuk per forex-nya, habis itu jawab atau mau jawab dulu habis itu kasih rekomendasi terserah. Silakan Ko Andrew. Oke, jawab dulu kali ya. Ini Oke, soalnya daripada kalau lupa kalau nggak nggak sih? jawab dulu iya entar lupa saya. Jawab dulu aja kali ya. Oke, oke, oke. Oke. Di sini saya akan balik lagi ke gold karena, bukan karena ada hubungannya, bukan, tapi karena ini sudah terlanjur saya banyak coret ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini kan di gold ini kan kecenderungannya sedang turun, ya kan. Tadi ada yang bilang apakah initial jobless claim ini ada pengaruhnya terhadap, Silver. besok untuk di non farm payroll, ya silver ya dan juga ada non farm payroll semua ada. Ya, jadi saya bilang semua ada. Jadi dari silver, non farm payroll, ya dan juga apa, initial jobless claim ini ada. Karena kalau kita lihat secara keseluruhan, ini kan ada hubungannya kan kalau yang kemarin itu kan, jobless claim lagi, apa, job opening itu kan tentang lowongan, ya kan, lowongan. Nah, kalau ini kan tentang penganggurannya. Jadi sebenarnya ini
masih satu, lingkup dengan yang namanya ketenagakerjaan. Jadi kan ini sebelum dirilis non-farm payroll, tetap kita harus melihat bahwa pertama lowongannya dulu tuh yang dibuka seberapa banyak. Yang kedua tingkat